Untuk berikutnya juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Pak. Jadi di Indonesia selama 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonominya melambat, kuartal 1 hanya tumbuh 4,7%. Lalu jika bukan moneter, apakah yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini? Ya, dari sisi pemerintah banyak sebenarnya ya. Jadi kalau dalam situasi seperti sekarang ada avenue untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetap dalam limits prudent fiscal policy. Itu menurut saya adalah suatu prasyarat dasar yang jangan dilanggar, karena kalau itu dilanggar nanti akan terjadi aspek psikologi yang mungkin lebih sulit lagi untuk kita atasi daripada sekedar mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi dalam koridor itu kita cari upaya untuk menggunakan APBN kita supaya mendorong pertumbuhan. Nah, ini tentu soal alokasi, ya, alokasi yang pas. Saya tidak akan ke detailnya. Nah, tapi di luar itu pemerintah masih punya handle. Handle-nya adalah policy-policy yang bisa memberikan insentif bagi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, terutama investasi. Ekonomi tumbuh kan karena investasi. Tanpa investasi tidak akan berkembang. Oleh sebab itu, saya kira policy-policy untuk mendorong investasi ini, mengurangi kerumitan perizinan, macam-macam itu sangat membantu. Saya kira pemerintah sebatas itu sambil memberikan suasana yang lebih baik secara lebih luas. Nah, yang saya maksud adalah memberikan statement-statement kepada publik, kepada pasar yang koheren, yang bisa ditangkap oleh pasar, oleh masyarakat. Oh iya, pemerintah they know what they are doing. Mengurangi politik yang gaduh itu. Ini bukan salah pemerintah saja, tapi kita semua harus mengurangi itu. Karena kegaduhan politik ini juga akhirnya menimbulkan masalah confidence tadi. Ya. Untuk itu juga, apakah bagi Bank Indonesia adakah ruang untuk menstimulus perekonomian tanpa mengorbankan stabilitas nilai tukar, Pak? Gini, kalau aspek ini kan fiskal dan ini moneter ya. Anda tanyakan ruang bagi kebijakan moneter masih ada nggak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Ada, tapi tidak seluas pemerintah. Fiskal dan policy structural adjustment itu ada di domain pemerintah. Moneter ada, tapi barangkali lebih banyak menurut saya untuk memberikan confidence ya. Apapun yang dilakukan oleh Bank Indonesia seyogianya memberikan confidence bagi pelaku ekonomi di sektor keuangan maupun sektor real. Confidence ini dalam arti kebijakannya baik dari segi pengelolaan kurs, cadangan devisa, dari segi suku bunga dibuat sedemikian rupa sehingga menimbulkan lebih kepastian bagi pelaku. Apakah caranya, tentu mereka lebih tahu dari saya. Jadi mengkomunikasikan kepada masyarakat yang pas dan yang benar-benar apa yang dikatakan itu dilaksanakan, itu memberikan confidence.